Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Vida Rahmadiarti, MKes, dan Ibu Reni Ambarwati, SSI, MSc, selaku pengampu mata kuliah Biodiversitas Tropis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Eksplorasi Varietas Langka Juwet Putih Zighizium cumini var. Album di daerah Pasuruan. Next. Baik, untuk anggotanya ada 3. Yang pertama ada saya sendiri, Lunakan Zamadini dengan NIM akhir 010. Saya Muhammad Fatih Al-Fatino dengan NIM akhir 023. Dan saya Yulia Solihia dengan NIM akhir 039. Baik, untuk yang pertama-tama kita masuk kepada asal-usul. Secara umum, spesies ini, Zighizium cumini, merupakan tanaman asli kawasan anak benua India yang terdiri dari India, Bangladesh, Nepal, dan Pakistan. Ada juga di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Namun, varietas album ini atau buah putih merupakan mutasi alami atau varietas langka yang banyak ditemukan tumbuh di Pulau Jawa dan juga Bali. Untuk habitatnya sendiri, tumbuh optimal di daerah tropis dan juga subtropis. Sering ditemukan di dataran rendah hingga ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Adaptif terhadap lahan kering, pekarangan rumah, tepi hutan jati, serta area yang memiliki musim kemarau tegas. Next. Berikut ada dokumentasi dari habitat di sekitar Pasuruan. Ini untuk tempatnya ada di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Pasuruan. Nah, kenapa pada ketiga gambar tersebut ada perbedaan? Itu karena gambar yang di tengah itu hasil dari pencangkokan. Jadi hasilnya itu sedikit berbeda dari yang tumbuh berasal dari biji. Next. Nah, baik pada slide ini dijelaskan ciri-ciri morfologi dari juwet putih atau Syzygium cumini var. Album. Nah, yang pertama ada bagian pohonnya. Nah, jadi juwet putih termasuk pohon evergreen, artinya tanaman ini tetap hijau sepanjang tahun dan tidak mudah menggugurkan daunnya. Tingginya bisa mencapai sekitar 10-20 meter dengan batang yang berkayu kuat dan percabangannya juga cukup kuat dan rapat. Nah, karena batangnya kuat, tanaman ini tuh juga cukup tahan terhadap kondisi lingkungan tropis. Kedua itu ada daun. Nah, daunnya merupakan daun tunggal yang tersusun saling berhadapan. Bentuk daunnya lonjong dengan tekstur cukup tebal dan agak kaku. Nah, jika kita remas, itu daunnya akan mengeluarkan aroma yang khas karena mengandung minyak atsiri alami. Lalu selanjutnya ada bagian bunga. Nah, bagian bunganya ini tumbuh di ketiak daun dan berwarna putih kehijauan. Bunga ini memiliki banyak benang sari yang berfungsi membantu proses penyerbukan dan biasanya cukup disukai oleh serangga polinator alami seperti lebah. Selanjutnya ada buahnya yang berwarna putih ini. Nah, buah juwet putih berbentuk oval atau elips dengan ukuran sekitar 2-3 cm. Nah, ciri khas utamanya adalah berwarna putih dan bisa juga ada yang pucat saat matang. Nah, hal ini itu berbeda dengan juwet biasa yang kita jumpai. Biasanya kan juwet biasa itu berwarna ungu kehitaman. Nah, warna putih ini terjadi karena adanya mutasi alami yang menyebabkan pigmen warna pada buah berkurang atau hilang. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, selanjutnya ada persebaran dan sebaran geografis. Nah, pada slide ini itu dijelaskan persebaran dan sebaran geografis dari juwet putih atau Syzygium cumini var. Album. Nah, pada peta sebelah kiri yang ini terlihat bahwa spesies Syzygium cumini secara umum berasal dari kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara seperti India, Bangladesh, Nepal, Pakistan hingga Indonesia. Nah, kemudian juga tanaman ini tuh menyebar ke wilayah tropis lainnya seperti Afrika dan Amerika.
Afrika dan Amerika tropis. Nah, sedangkan pada peta sebelah kanan ini menunjukkan persebaran khusus varietas langka jewet putih di Indonesia. Nah, persebarannya tidak banyak dan tumbuhnya ini secara sporadis, terutama di wilayah Jawa Timur seperti Kediri dan Pasuruan, serta ada juga di Pulau Bali. Karena jumlahnya terbatas dan cukup jarang ditemukan, varietas ini itu memiliki nilai konservasi yang tinggi atau penting. Selain itu, habitat optimal tanaman ini berada di dataran rendah hingga sekitar 500 meter di atas permukaan laut, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jewet putih juga adaptif terhadap lahan kering, perkarangan rumah, tepi hutan jati, dan daerah dengan musim kemarau yang cukup tegas. Next. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dari jewet putih secara fitokimia. Ada kajian komputasi atau in silico dan kajian in vitro yang membuktikan potensi antidiabetes alami tingkat tinggi melalui isolasi fraksil etil asetat daun. Melalui metode metabolic profiling menggunakan LC-MS atau MS, ditemukan bahwa daun dan kulit batang jewet putih mengandung senyawa metabolit sekunder yang sangat kaya. Salah satunya yang paling dominan adalah senyawa flavonoid jenis rutin. Hasil uji in silico dan in vitro membuktikan bahwa isolasi senyawa rutin dari jewet putih memiliki efektivitas hingga 90% dalam bertindak sebagai inhibitor alami bagi enzim alfa-glukosidase. Di dalam dunia medis, enzim inilah yang bertanggung jawab memecah karbohidrat menjadi glukosa. Dengan dihambatnya enzim ini, jewet putih secara klinis terbukti mampu mengontrol kadar gula darah pasca makan, yang menjadikannya agen fitofarmakologi masa depan untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus. Berikut adalah keunggulan tambahan dari jewet putih, dan berikut adalah parameter dan energi ikatan yang diperoleh dari ekstraksi jewet putih. Next. Selanjutnya, pada slide ini tuh dijelaskan tentang eh, paradoks ekologis jewet putih, yaitu tanaman ini tuh sebenarnya memiliki potensi yang tinggi, tetapi keberadaannya ini justru semakin langka dan terancam punah. Nah, di sini tuh ada 3 hal atau faktor utama yang menyebabkan hal tersebut atau kepunahan dari ekologis dari jewet putih ini. Jadi yang pertama ini ada ancaman antropogenik atau ancaman dari aktivitas manusia. Nah, saat ini banyak habitat alami jewet putih yang berubah fungsi menjadi mungkin pemukiman, jalan, maupun lahan pertanian komersial. Nah, akibat dari itu, pohon jewet putih yang awalnya tumbuh liar di pekarangan atau di tepi hutan, ini itu menjadi semakin sedikit dan sulit untuk ditemukan. Selanjutnya ada faktor kedua yaitu eksploitasi ekonomi yang rendah. Jadi dibandingkan buah modern lain seperti anggur atau stroberi, nah jewet putih ini kurang dikenal masyarakat sehingga nilai jualnya itu rendah. Nah karena kurang diminati pasar atau kurang diminati masyarakat, maka petani juga jarang membudidayakan tanaman ini secara sengaja. Nah hal ini itu membuat keberadaan jewet putih itu semakin menurun dari waktu ke waktu. Kemudian yang faktor yang ketiga ada krisis regenerasi alami. Jadi biji jewet putih memiliki daya tahan tumbuh yang rendah dan tidak selalu berhasil berkembang menjadi tanaman baru secara alami. Nah, jika tidak ada upaya konservasi atau penanaman kembali, maka eh, populasi tanaman ini tuh akan terus berkurang. Jadi, meskipun jewet putih ini memiliki potensial sebagai tanaman lokal langka dan bernilai, keberlangsungannya itu tetap membutuhkan perhatian dan upaya untuk pelestarian. Next. Baik, selanjutnya yaitu upaya konservasi. Upaya konservasi dibagi menjadi 3, yaitu secara in situ. Secara in situ dilakukan dengan melindungi pohon-pohon induk jewet putih yang masih tersisa di habitat alaminya. Misalkan di hutan jati
atau Taman Nasional di Jawa Bali agar tidak ditebang. Hal ini jika dilakukan akan membuat pohon juhut putih akan lestari. Selanjutnya yaitu ex situ, dengan melakukan koleksi plasma nutfah dan penanaman varietas ini di kebun raya, seperti kebun raya Purwodadi atau Bedugul, serta bank benih nasional. Hal ini perlu dilakukan agar anak cucu kita akan melihat pohon juhut putih yang sangat langka ini, sehingga kita bisa mewariskan pohon ini ke anak cucu kita. Untuk selanjutnya yaitu edukasi nilai tambah. Dengan mengintegrasikan tanaman ini dalam festival buah lokal dan menjadikannya komoditas produk olahan bernilai tinggi, seperti sirup atau manisan premium untuk memicu minat petani lokal. Next. Gagasan penyelamatan taktis untuk mencegah lokal extinction dengan mengawinkan kearifan budaya dan teknologi. Untuk yang pertama yaitu domestikasi pekarangan. Kita harus menggalakkan penanaman juhut putih sebagai tanaman peneduh di pekarang rumah masyarakat, perkotaan maupun pedesaan. Kedua adalah bioteknologi perbanyakan. Kita tidak bisa mengandalkan biji saja. Kita harus menerapkan teknik perbanyakan vegetatif modern seperti kultur jaringan untuk menghasilkan bibit unggul secara massal dan menjaga kemurnian genetik varietas putih ini. Dan gagasan ketiga adalah digital mapping, menggunakan teknologi berbasis komunitas untuk menyensus dan memetakan posisi setiap pohon induk yang tersisa agar keberadaannya bisa dipantau secara real time. Next. Langkah konservasi yang kami tawarkan bukan hanya sekedar pemenuhan tugas kuliah, melainkan bentuk kontribusi nyata kita terhadap target dunia, yaitu Sustainable Development Goals. Pertama, kita mendukung SDGs poin 15, yaitu Life on Land, dengan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati endemik Nusantara. Yang kedua, kita juga mendukung SDGs poin 3, yaitu Good Health and Well-being. Karena melalui pemanfaatan senyawa rutin di dalamnya, tanaman ini memberikan kontribusi pada pemenuhan kesehatan global lewat obat herbal alami yang minim efek samping. Dan yang ketiga, kita mendukung juga SDGs poin 2, yaitu Zero Hunger, melalui penguatan ketahanan pangan lokal berbasis pemanfaatan biodiversitas alternatif daerah. Next. Berikut adalah jurnal yang kami jadikan sebagai rujukan untuk mengerjakan tugas kami. Baik, demikian presentasi kami mengenai eksplorasi varietas langka juhut putih pada mata kuliah biodiversitas tropis. Semoga hasil proyek ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya pelestarian biodiversitas lokal. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih.